Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siska Sinsia Nadine, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Kupang, Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis. Bagi teman-teman yang belum mengetahui tentang penyakit tuberkulosis, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tersebut. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit tuberkulosis atau biasa disebut dengan TBC. Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit infeksi pada saluran pernafasan yang disebabkan oleh bakteri. Di samping ini adalah gambar dari Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab tuberkulosis. Tuberkulosis paru merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis dan paling sering bermanifestasi di paru. Mycobacterium ini ditransmisikan melalui droplet di udara, sehingga seorang merupakan sumber penyebab penularan tuberkulosis paru pada populasi di sekitar. Coba kita lihat, gambar yang ada di sampingnya adalah gambar paru-paru yang di dalamnya terdapat Mycobacterium tuberculosis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tanda dan gejala utama dari tuberkulosis atau TBC. Yang pertama, batuk berdahak selama 2 minggu atau lebih dan bisa jadi disertai dengan batuk berdarah. Selanjutnya ada sesak nafas, keringat pada malam hari, demam meriang, badan lemas, dan penurunan nafsu makan, serta penurunan berat badan. Selanjutnya saya akan menjelaskan komplikasi dari tuberkulosis. Yang pertama, terjadi tuberkulosa milier. Yang kedua, pleuritis tuberkulosa. Yang ketiga, meningitis tuberkulosa. Dan yang terakhir, efusi pleura atau cairan yang keluar ke dalam rongga pleura. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penularan dari tuberkulosis. Penularan Mycobacterium tuberculosis melalui udara dalam bentuk droplet atau percikan dahak. Seseorang dapat terinfeksi jika droplet tersebut terhirup ke dalam saluran pernafasan, terutama pada paru-paru kita. Dari paru-paru menyebar ke seluruh tubuh melalui sistem peredaran darah, sistem saluran limfe, dan penyebaran langsung ke bagian-bagian tubuh lainnya. Dan di samping ini ada gambar dari percikan dahak dari penyebab ke orang lain. Dan yang berikut adalah cara pencegahan dari tuberkulosis pada masa pandemi COVID-19. Jadi yang pertama, kita harus selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan 6 langkah yang benar. Selalu jaga jarak jika keluar dari rumah, dan tetap di rumah jika Anda mengalami bersin, batuk, atau pilek. Selalu konsumsi makanan-makanan bergizi, sering olahraga, dan istirahat yang cukup, serta menggunakan masker jika keluar rumah. Selanjutnya, apa hubungan tuberkulosis dengan COVID-19? Orang yang menderita COVID-19 dan tuberkulosis dapat menunjukkan gejala yang sama seperti batuk, demam, dan kesulitan bernafas. Kedua penyakit ini menyerang terutama pada paru-paru, dan kedua agen biologis tersebut menular melalui kontak erat. Pengalaman dan pemahaman tentang infeksi COVID-19 pada pasien tuberkulosis masih sangat terbatas. Namun, perlu dilakukan langkah antisipasi terhadap orang yang menderita tuberkulosis dan COVID-19 yang mungkin akan memiliki prognosis hasil pengobatan yang lebih buruk, terutama jika pengobatan pada pasien terputus. Yang berikut, perawatan dan pengobatan tuberkulosis di masa pandemi COVID-19. Layanan tuberkulosis
dengan rawat jalan yang berpusat pada pasien dan perawatan berbasis masyarakat, harus memiliki pilihan utama dalam tata laksana tuberkulosis pada masa tanggap darurat akibat COVID-19 dibandingkan dengan perawatan di rumah sakit, kecuali apabila pasien mengalami permasalahan klinis yang serius sehingga memerlukan rawat inap. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi potensi penularan COVID-19 kepada pasien tuberkulosis maupun sebaliknya. Pemberian pengobatan anti-TB atau tuberkulosis, yaitu biasa disebut dengan OAT, sesuai standar dan pemantauan pengobatan harus dipastikan terselenggara untuk semua pasien tuberkulosis, termasuk mereka yang ODP, PDP, dan pasien terkonfirmasi COVID-19. Pasien tuberkulosis dapat diberikan sejumlah OAT untuk periode tertentu sehingga stok OAT yang memadai harus disediakan.